Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersyukur kita kepadanya. Kita kerjakan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Itulah syukur yang sebenarnya. Dengan itu semoga Allah berikan tambahan nikmat, keberkahan, dan semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, sekarang kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Ketika datang bulan Rabiul Awal, mayoritas umat Islam di Indonesia bahkan di dunia, mereka memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, ingat mengingatkan ini diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Apalagi mengingat orang yang banyak jasanya kepada kita, begitu sayang cinta kepada kita. Apa kata Allah Ta'ala? Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah beri peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu ada manfaat untuk orang-orang yang beriman. Tempat jatuh saja, bengkak kaki kita, terlentung kepala kita, susah kita melupakannya. Asal lewat kita di tempat jatuh itu ingat kita, kalau kita dulu pernah jatuh di situ. Apalagi sosok manusia yang jatuh cinta kepada kita, sayang luar biasa kepada kita, maka sekali lagi tak boleh kita lupakan. Kita mesti ingat terus, kita mesti banyak-banyak salawat terus kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, sayang macam manapun kita suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, saya katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih sayang kepada kita umatnya. Di akhirat nanti Allah sebutkan dalam surah Abasa ayat 34, 35, 36, ada di antara manusia itu nanti lari dari orang-orang yang dia sayangi. Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat nanti orang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan ayahnya, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anak-anaknya. Kenapa lari? Tolonglah, itu kan suami kita,
Itu kan istri kita, anak kita, darah daging kita. Tolong, kenapa lari? Kenapa kita lari? Likulli mri'im minhum yawma izin sya'nu yughni. Sebab masing-masing kita ketika itu menghadapi urusan yang sangat berat. Kita sibuk. Hari itu hari yang paling menyibukkan kita. Hari di mana banyak betul yang nak kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi saking banyaknya urusan kita, saking sibuknya kita, tak sempat menolong sekalipun itu anak kita sendiri, istri kita sendiri. Lalu siapa yang tak lari dari kita? Bahkan dia menolong dan mencari-cari kita. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tamu-tamu Allah yang mulia. Kita ini beruntung besar. Kenapa saya katakan kita beruntung besar? Karena kita itu tak pernah bertemu dengan Nabi walaupun sebentar. Tak pernah melihat muka beliau walaupun sekejap. Jarak kita dengan beliau kurang lebih 15 abad. Jarak kampung kita dengan kampung Nabi itu 10.000 kilometer. 9 jam naik pesawat baru sampai. Hampir tak ada persamaan kita dengan Nabi. Kebetulan sama-sama anak cucu Adam ya. Nabi orang Arab, kita orang Indonesia. Suku Nabi suku Quraisy, kita suku Caniago. Tak ada kait mengaitnya. Tapi walaupun tak pernah berjumpa, suku bangsa bahasa berbeza, jarak begitu jauh, tapi alhamdulillah kita ditakdirkan Allah menjadi umat beliau. Ini karunia paling besar ini. Apa ayatnya? Al-Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah karuniakan kepada orang beriman, yaitu ketika Allah utus seorang rasul kepada mereka dari golongan mereka sendiri. Allah sebutkan dalam ayat ini karunia. Dan alhamdulillah karunia itu kita dapatkan. Hari ini insya Allah sampai mati kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebab ada orang banyak persamaannya dengan Rasul. Siapa dia? Satu, Abu Lahab. Sama-sama orang Arab, sama-sama suku Quraisy, sama nasab. Abu Lahab pamannya, Nabi keponakannya. Abu Lahab itu waktu Nabi lahir senang dia. Dimerdekakan budaknya, Suwaibah Aslamiyah, ikut pula menyusukan Nabi sebentar. Tapi jemaah, begitu Muhammad diangkat jadi Rasul, mengapa Abu Lahab? Dia pula yang paling tak suka dengan Nabi. Paling benci dia dengan Nabi. Tak mau beriman kepada Nabi. Rugi Abu Lahab. Percuma ada hubungan. Percuma satu nasab. Tapi sekali lagi, Abu Lahab tak terpilih untuk mendapatkan karunia ketika Allah utus Muhammad SAW. Rugi Abu Lahab belum lagi. Rugi lagi Abu Talib. Kenapa Abu Talib lebih rugi daripada Abu Lahab? Abu Talib ni sayang ke Nabi. Hubungan Abu Talib dengan Muhammad sama dengan hubungan Abu Lahab dengan Nabi Muhammad. Tapi lebihnya Abu Talib ni apa? Sayangnya itu. Umur 8 tahun Nabi Muhammad kan sudah tinggal dengan Abu Talib. Jadi berapa tahun Pak Ustaz Abu Talib bersama dengan Nabi Muhammad? 42 tahun. Lama tuh. Bersama-sama dalam suka dan duka. Bahkan saya katakan Abu Talib itu berjasa kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan berjasa kepada Islam ini. Kenapa kita katakan Abu Talib berjasa kepada Islam ini? Sebab waktu Muhammad diangkat jadi Rasul, lalu berdakwah, itu banyak dapat tantangan. Siapa yang menjadi tembok tebal kokoh melindungi Nabi Muhammad SAW? Abu Talib. Abu Talib.
Abu Talib tu waktu Nabi Muhammad tinggal dengan dia, susah Abu Talib tu, anak banyak. Tapi sayangnya ke Nabi tak berubah. Justru bertambah sayang, bertambah sayang. Tapi kaum muslimin, Abu Talib bukan umat Nabi. Apa buktinya? Saat mendekat ajal, datanglah Rasulullah SAW ke rumah pamannya itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Yang mana kalimat ini bila paman ucapkan, aku akan jadi hujah nanti di hadapan Allah. Akan kutolong paman di akhirat sebagaimana paman menolongku di dunia. Tapi apa kata Abu Talib? Apa nanti kata orang kalau kuucapkan kalimat ini? Tak mau Abu Talib mengucapkannya. Jadi bukan Allah tak mau kasih hidayah ke Abu Talib. Abu Talib tu tak mau dia dengan hidayah itu. Begitu banyak jasa Abu Talib ke Nabi. Tak mungkin Allah tak kasih hidayah. Tapi kenapa Abu Talib tak dapat? Saya ulangi, Abu Talib tu tak mau. Kalau kuucapkan nanti, wahai Muhammad, apa kata orang? Tapi Nabi terus menyuruh pamannya, ucapkanlah paman, la ilaha illallah. Akan kutolong nanti paman di akhirat, layaknya paman menolongku di dunia. Tapi apa kata Abu Talib? Nanti, apa kata orang? Kata siapa? Waktu itu ada Abu Jahal. Di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah. Apa kata orang berdua ini? Abu Talib, usah ucapkan kalimat itu. Tak boleh kau ucapkan. Kalau kau ucapkan nanti kau kena sihir. Muhammad tu tukang sihir. Asal orang ucapkan kalimat itu, ngikut Muhammad aja semua. Nyawa pun dipertaruhkannya demi ngikut Muhammad. Usah kau ucapkan. Nanti jatuh bodoh kau nanti. Kau ikut-ikut pula Muhammad. Usah ucapkan. Engkau mesti tetap di atas agama ayahmu Abdul Muttalib. Singkat cerita jemaah, matilah Abu Talib. Mati kafir. Itu ibah hati Nabi luar biasa. Kenapa Nabi takkan ibah? Jasa begitu banyak. Berjasa lama. Tapi mati kafir. Lalu Nabi mencoba nak memohon ampun kepada Allah untuk pamannya. Wahai paman, akan kumohonkan ampunan kepada Allah selagi Allah tak melarang. Belum lagi Nabi Muhammad mohon ampun ke Allah, turun ayat melarang. Nah, kalau kita ni didoakan oleh Nabi. Tapi Nabi waktu itu mau doakan pamannya, dilarang oleh Allah Ta'ala. Apa ayat yang melarang? Makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tak pantas seorang nabi, begitu juga orang beriman, memohon ampun kepada Allah untuk orang kafir sekalipun keluarga dekat. Pamankah, istrikah, anakkah, orang tuakah, kalau mati kafir, usah minta ampun ke Allah. Tak ada gunanya. Tambah ibadah Nabi. Turun ayat juga menghibur Nabi, Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak bisa memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang kau cintai. Apa sebab? Petunjuk itu urusan Allah untuk orang yang ia kehendaki. Habis Abu Talib. Tapi karena paman ni sayang, dia sayang kepada pamannya, maka mengapa Abu Talib, Rasulullah, dia tetap memohon kepada Allah supaya pamannya ini diberi azab ringan, dan itu Allah kabulkan. Hadisnya sahih, perawinya Imam Al-Bukhari. Apa bunyi hadisnya? Ahwanu ahlin nar azaban Abu Talib. Penduduk neraka itu paling ringan azabnya Abu Talib. Apa azabnya? Wa huwa munta'ilun bina'laili yaqli min hadimahu. Abu Talib memakai sepatu dari bara api. Begitu dipakai, panas, naik ke atas, tiba di kepalanya, pecah kepalanya, mendidih isi otak. Awak pakai sepatu lapang aja tak bisa. Apalagi sepatu sempit. Kadang-kadang pas pun ukuran sepatu tak mau kita makainya. Abu Talib yang dipakainya sepatu bermerekkan neraka. Begitu dipakai, pecah kepala otaknya, meleleh isinya. Rugi Abu Lahab, lebih rugi Abu Talib.
Abu Talib itu berapa minggu di neraka Pak Ustaz? Usah tanya berapa minggu. Begitu masuk tak keluar-keluar lagi. Jadi kekal Abu Talib di neraka Pak Ustaz, kekal untuk selama-lamanya. Yang beruntung siapa? Ini kita umat Muhammad ini beruntung kita. Apa untung kita? Kita umat Muhammad ini masuk surga. Masuk surga. Selagi kita tak menyekutukan Allah Ta'ala, walaupun kita banyak dosa, tapi dengan catatan tak menyekutukan Allah Ta'ala, ujung-ujung masuk surga juga. Tapi agak lambat sikit. Nah, cuma jemaah pilih nak lambat, nak cepat. Siapa yang terakhir masuk surga Pak Ustaz? Yang terakhir masuk surga adalah umat Muhammad yang terakhir keluar dari neraka. Siapa namanya? Siapa orangnya? Nabi tak sebutkan. Yang jelas bukan jemaah Masjid Darul Aman. Kalau jemaah Masjid Darul Aman, insyaAllah cepat-cepat masuk surga nanti. Jadi ada dalam hadis, kumpulan hadis Qudsi, riwayat Imam Al-Bukhari, dalam buku berjudul Kumpulan Hadis Qudsi Terjemahan, karangan Syekh Isamuddin As-Sababiti. Jadi, umat Muhammad yang terakhir dari neraka itu, Allah bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan sekarang? Ingin aku satu aja ya Allah, keluarkan aku dari neraka. Kalau dah keluar nanti kau minta yang lain. Enggak ya Allah, aku janji. Keluar aja dah cukup itu. Janji ya, janji ya Allah. Allah keluarkan dia dari neraka. Dibersyukurnya ke Allah, senang hatinya luar biasa. Apa sebab? Keluar dari neraka, tentu senang. Lalu Allah tumbuhkan sebatang pohon, rindang, indah, ada sungai, airnya mengalir dari surga. Apa katanya? Ya Allah, cantik betul pohon itu. Boleh aku sampai ke situ ya Allah, ingin berteduh di bawahnya, ingin meminum airnya. Tapi kau janji tadi, tak minta lagi. Ini terakhir ya Allah. Kalau sampai aku situ ya Allah, aku janji tak minta lagi. Janji ini, janji ya Allah. Baik, kau pegang janjimu. Lalu Allah tumbuhkan lagi sebatang pohon indah, ada sungai di bawahnya, mengalir airnya dari surga. Lebih cantik pula dari pohon ini. Ya Allah, apa lagi? Akhirnya begitulah bersawaan. Sampaikan aku ke pohon itu. Tapi kau janji tadi tak minta lagi. Ini terakhir ya Allah. Kalau sampai aku ke situ ya Allah, aku janji tak minta lagi. Tolonglah ya Allah, sampaikan aku ke situ. Dengan susah payah, dengan izin Allah dia sampai ke pohon itu. Dia berteduh di bawahnya, meminum airnya. Jemaah, sekarang Allah bukakan pintu surga itu. Nampaklah oleh dia bidadari dan indahnya surga tersebut. Macam mana jauh ni? Awak dah janji tadi. Ya Allah, sampaikan aku ke surga. Aku tengok banyak bidadari dalamnya ya Allah. Sendiri awak seorangnya sini tak enak rasanya. Mohon ya Allah sampaikan aku ke situ. Tapi kau tadi janji kan? Ini terakhir, swear ya Allah, terakhir ya Allah. Minta tolonglah sekali ini ya Allah. Ini terakhir. Apa kata Allah? Memang itulah tempat. Lalu apa kata Allah Ta'ala kepadanya? Izhab fadkhulil jannah fa innalaka mislad dunya wa asyara amsalihah. Pergilah. Masuk kau ke surga itu, untukmu seorang, surga itu 10 kali lipat lebih cantik daripada dunia dan isinya. Jemaah pernah pergi ke Eropa? Perancis, Swiss, pernah? Pernah ya, Pak? Belum? Samalah kita kalau begitu. Kalau ke Kelok 9 sering ya. Kalau Lembah Harau sering ya. Apa maksud Pak Ustaz? Secantik apapun dunia ini, kemana jemaah pernah pergi, belum segininya surga. Untuk umat Muhammad yang terakhir masuk saja, 10 kali lipat lebih cantik daripada dunia. Begitu dia sampai dalam surga, Allah tambah pula lagi. Apa kata Allah? Yang kau inginkan, bayangkan. Hayalkan setinggi-tinggi hayalanmu, bayangkan setinggi-tinggi bayanganmu. Dia hayalkan, dia bayangkan, lalu Allah beri lebih hebat dari yang ia hayalkan dan yang ia bayangkan. Lalu apa kata umat Muhammad yang terakhir masuk surga ini? Ya Allah, surga pula yang paling mantap. Padahal paling tak elok itu.
Orang dah makan durian montong di surga itulah, udah banyak makan durian musangking, dia baru masuk baru. Apa kata dia? Surga akulah yang paling mantap ya Allah. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Talib? Di neraka. Di mana Abu Lahab? Di neraka. Di mana Abu Jahal? Di neraka. Kapan keluarnya Pak Ustaz? Usah tanya, takkan keluar lagi. Beruntung kita, Allah takdirkan jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tamu-tamu Allah, semoga meningkatkan terus hendaknya rasa syukur kita kepada Allah dengan cara kita tunjukkan ketaatan kita, cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.